Hai, kenalin, namaku Ellen. Aku sudah hidup berumah tangga dan mempunyai dua anak. Aku pikir aku sudah menikahi pria yang tepat dan baik untukku dan juga keluargaku. Tapi ternyata tidak. Aku ingin menceritakan ke kalian bagaimana kehidupan rumah tanggaku bersama suamiku. Aku yakin kalian yang sudah berumah tangga pasti sering mengalami berbagai masalah, bukan? Baiklah, langsung aja aku ceritain. Aku bertemu dengan Martin saat aku masih berusia 19 tahun. Dia adalah seniorku di kampus dan dia berusia 5 tahun di atasku. Awalnya, dia hanya ngajak ngobrol biasa saat kami bertemu. Tapi, lama-lama aku semakin dekat dengannya. Beberapa bulan setelahnya, aku jadian sama Martin. Setelah Martin lulus kuliah, dia bilang padaku kalau dia ingin menjalani hubungan lebih serius denganku. Aku ragu-ragu saat itu karena aku rasa aku masih terlalu muda dan aku juga masih kuliah. Tapi Martin adalah pria yang berbeda dari yang lain. Menurutku, dia juga berasal dari keluarga yang baik. Jadi aku rasa tidak masalah. Martin melamarku dan kami akan segera melaksanakan pernikahan. Tapi ada satu hal yang sempat membuat aku ingin membatalkan pernikahan, tapi sangat tidak mungkin. Jadi seminggu sebelum aku menikah, dia mengajakku datang ke pesta ulang tahun temannya. Aku sih oke-oke aja. Aku menikmati pesta ulang tahun temannya dan aku senang karena Martin bisa sekaligus mengajak teman-temannya untuk datang ke pernikahan kami. Tapi di sela-sela pesta, Martin membawaku ke halaman belakang rumah yang sepi. Dia menidurkanku di atas rerumputan dan dia sempat mau melakukan itu. Aku memberontak dan menampar wajahnya. Setelah itu, dia meninggalkanku begitu saja. Aku pulang dengan menangis dan sangat menyesali perbuatan Martin. Keesokan harinya, Martin minta maaf. Dia ngaku kalau waktu itu dia sedang mabuk. Jadi dia tidak bisa mengontrol sikapnya. Seminggu kemudian aku menikah dengan Martin. Sejak kejadian itu dia tidak pernah bersikap aneh-aneh. Jadi aku rasa aku bisa memaafkan sikapnya malam itu. Setahun setelah pernikahan aku melahirkan anak perempuan pertamaku. 3 tahun kemudian anak keduaku lahir dan kebetulan dia juga perempuan. Aku sangat menyayangi anak-anakku karena mereka sangat lucu. Begitu pula Martin. Dia selalu menghibur anak-anak, mengajak mereka bermain dan mengurus mereka. Selain itu, Martin juga selalu membantuku mengurus rumah. Kadang, dia yang memasak makanan dan juga membereskan rumah. Aku merasa beruntung mempunyai suami seperti Martin karena dia peduli dengan keluarga dan selalu meluangkan waktunya walaupun dia sibuk bekerja. Tapi, itu tidak bertahan lama. 3 tahun kemudian Martin berubah. Dia bukan lagi suami yang pengertian apalagi perhatian padaku. Dia mengatakan padaku kalau dia ingin menikmati waktu berdua denganku. Tapi ya kalian tahulah, saat itu aku sudah punya 2 anak dan perempuan semua. Bisa dibayangkan setiap hari betapa ribetnya aku mengurus anak-anak. Apalagi anak-anak senang sekali bermain dan aku tidak bisa meninggalkan mereka kecuali saat mereka tidur. Suatu malam, Martin ingin melakukan itu denganku dan aku menurutinya. Tetapi malam itu ada yang aneh. Aku merasa sikap Martin berbeda dari biasanya. Dan benar saja kecurigaanku malam itu. Saat aku bangun tidur, aku terkejut karena Martin tiba-tiba memotretku dengan flash kamera. Untuk apa dia melakukan itu? Padahal saat itu aku sedang tidak memakai baju. Aku berpikir macam-macam saat itu. Mau diapakan fotoku? Apakah fotoku hanya untuk dia simpan? Atau dijual di situs online? Aku sangat tidak nyaman dengan sikap Martin yang seperti itu. Aku jelas marah-marah pada Martin setelah itu. Dia bilang kalau dia memotretku hanya untuk disimpan sendiri. Walaupun begitu, aku tidak suka kalau dia memotretku dengan kondisi telanjang. Ya, dengan foto itu dia bisa melakukan apa saja. Setelah itu, dia pun berjanji tidak akan melakukannya lagi. Beberapa hari kemudian dia sudah tidak pernah melakukan hal itu. Tapi suatu hari, aku melihat suamiku sedang menonton video yang seperti itu. Aku tidak bisa menghentikannya atau marah padanya. Aku mencoba maklum karena aku dan Martin memang jarang sekali bisa melakukannya. Aku juga mikir kalau itu adalah hal yang wajar bagi semua laki-laki. Beberapa hari kemudian, dia sudah tidak melakukan hal aneh itu lagi. Aku lega sekali rasanya. Tapi, aku tetap tidak bisa tenang. Sampai suatu hari aku sadar kalau aku terbangun dengan kondisi telanjang dan saat itu dia sedang memotretku lagi. Siapa yang tidak geram kalau seperti itu? Aku stres menghadapi sikap suamiku yang seperti itu. Keesokan harinya dia ngaku kalau malam itu dia sedang mabuk.
Aku tidak percaya dengannya dan terus marah-marah dengannya. Dia tetap beralasan sama dan aku hampir tidak bisa hidup dengan tenang saat itu. Semakin hari, kelakuan suamiku semakin parah. Aku sampai tidak bisa menghitung berapa kali dia memotretku saat aku sedang tidur. Aku selalu bangun dengan kondisi telanjang, bahkan pernah aku bangun dengan posisi yang aneh alias tidak senonoh. Bagiku, itu sudah sangat keterlaluan. Hampir setiap hari aku menampar Martin dan membentak dia, tapi dia tidak pernah sadar. Dia terus melakukan itu selama berkali-kali. Setiap aku marah, dia hanya meminta maaf lalu mengulanginya lagi dan lagi. Suatu malam, aku berniat untuk pura-pura tidur. Aku ingin melihat apa yang dia lakukan dan apa reaksinya saat aku membentaknya. Dan benar saja, malam itu, aku melihat Martin sedang memotretku. Aku langsung bangun dan mengambil paksa HP-nya. Tapi dia malah merebut balik HP-nya. Dan malam itu aku berdebat dengan suamiku sendiri. Aku sudah tidak betah lagi hidup menderita seperti itu. Martin sudah sangat berubah. Bahkan, dia seolah seperti saat dia memaksaku melakukan itu di pesta ulang tahun temannya. Aku pergi ke rumah orang tua Martin, tapi ternyata orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Aku hanya bertemu dengan kakak kandung Martin. Dan karena aku tidak ingin memendam terus apa yang aku rasakan, aku pun cerita ke kakaknya Martin. Aku menceritakan semua kejadian dan kelakuan aneh Martin belakangan ini. Tapi, kalian tahu apa respon kakaknya? Dia bilang padaku untuk sabar menghadapi sikap Martin dan tetap bertahan menjadi istrinya karena dia adalah ayah yang baik. Apa? Aku gak percaya ini. Dia justru membela Martin yang jelas-jelas bersikap tidak baik padaku. Akhirnya, aku memaksa Martin untuk pergi ke psikolog. Aku meminta dokter psikolog itu untuk bisa memberikan terapi pada suamiku agar tidak memiliki kebiasaan aneh seperti itu. Dan beruntungnya, Martin mau berbicara sendiri dan menceritakan apa yang telah dia lakukan. Setelah seminggu menjalani terapi, Martin akhirnya tidak pernah melakukannya lagi. Aku bisa bernafas lega lagi untuk sementara. Tapi ya, lagi-lagi, hal ini tidak berlangsung lama. Terapi dari psikolog tidak mempan dan membuat Martin berperilaku aneh lagi. Dia sama sekali tidak kapok melakukan itu padaku. Setiap malam dia selalu memotretku dengan posisi telanjang. Kondisi itu semakin parah karena Martin tidak hanya memotretku diam-diam saat aku tidur, tapi dia juga melakukan kekerasan padaku. Hampir setiap hari perutku dipukul dan dia selalu berkata dengan kasar padaku. Aku sudah tidak tahan lagi sebenarnya akibat sikap suamiku sendiri. Tapi aku mencoba mempertahankan hubunganku dengannya demi anak-anak. Aku bertahan dengan kondisi seperti itu selama 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun, aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Aku benar-benar tidak bisa menerima sikap Martin. Apalagi dia selalu berkata kasar padaku, bahkan menyuruhku menjadi budak dan melakukan apa yang dia mau. Sejak saat itu, aku dan suamiku sering berdebat. Aku terpaksa menitipkan anak-anakku ke rumah orang tuaku karena aku tidak tega melihat anak-anakku setiap hari mendengar aku dan Martin bertengkar. Orang tuaku masih belum tahu akan masalah ini. Aku mencoba menyelesaikan masalah ini sendiri. Suatu hari aku berhasil mengambil HP suamiku. Saat aku menggeledah isi HP-nya, aku melihat banyak sekali foto-fotoku yang nggak karuan. Dan yang jelas semuanya telanjang. Aku sangat takut kalau dia menggunakannya untuk dijual di situs online. Aku langsung menghapus semua foto-fotoku itu sebelum ketahuan. Saat suamiku sadar bahwa foto-fotoku terhapus, aku pikir dia akan marah-marah padaku. Tapi ternyata tidak. Dia justru terlihat biasa saja. Dan itu membuatku curiga. Aku sedang bermain HP berniat untuk menghubungi orang tuaku untuk menanyakan keadaan anak-anak. Tapi tiba-tiba temanku menelponku. Temanku bilang padaku kalau dia melihat fotoku yang sedang telanjang ada di iklan situs-situs online. Aku kaget mendengarnya dan tidak diragukan lagi kalau yang melakukan itu semua adalah suamiku. Aku memarahi suamiku habis-habisan tapi sepertinya dia tidak pernah kapok. Dia malah berlagak tidak tahu siapa yang menyebarkan foto telanjangku itu. Aku pergi ke rumah orang tuaku. Aku menceritakan semua kejadian pada mereka dan mereka sangat geram dengan Martin. Orang tuaku pun menyuruhku untuk tinggal di rumah mereka dulu. Sementara itu, orang tuaku akan menyiapkan segala sesuatu untuk membawa kasus ini ke polisi. Tapi, aku meminta orang tuaku untuk tidak perlu melaporkannya ke polisi. Karena itu akan membuang-buang waktu dan Martin bisa saja mengelak karena dia punya pengacara yang sangat profesional dan sangat mempercayainya. Martin juga mempunyai banyak kenalan di kepolisian, jadi rasanya percuma saja melaporkan hal ini.
Aku memikirkan cara agar aku bisa cerai dengan Martin. Tapi di sisi lain aku kasihan dengan anak-anakku. Bagaimana nasib mereka nanti kalau tiba-tiba mereka harus berpisah dengan ayahnya? Ya, anak-anakku sangat dekat dengan Martin. Tapi aku tidak bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Aku kembali ke rumahku dan sikap Martin masih sama. Bahkan dia memukulku karena aku pergi tidak pamit padanya. Dan parahnya lagi, kedua anak-anakku melihat kejadian itu. Aku langsung memeluk anak-anakku dan saat itu juga aku bilang pada Martin, kita cerai. Aku tidak peduli berapa banyak Martin mengeluarkan uang untuk pengacara yang akan membelanya. Saat aku menggugat cerai, Martin tetap ingin mempertahankanku sedangkan aku ingin melepasnya. Akhirnya, sidang memutuskan aku bisa bercerai dengan Martin. Aku sangat bersyukur sekali setidaknya aku tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya setelah itu. Aku hanya ingin hidup bahagia bersama anak-anakku tanpa ada tekanan batin maupun fisik dari suamiku. Aku berharap setelah ini aku bisa menemukan ayah pengganti untuk anak-anakku yang mencintaiku apa adanya dan bersikap normal. Baiklah, setelah mendengarkan ceritaku, apa tanggapan kalian? Jika kalian jadi aku, apa kalian akan tetap mempertahankan rumah tangga yang seperti itu? Share pendapatmu di komentar ya. Makasih udah dengerin ceritaku. Jangan lupa like dan subscribe-nya.